Giliran anak ulang tahun dicari jam yang sama dengan si ayah yang lagi kerja. Buset dah. Ini loh sampai nih lihat nih ya. Sampai Igun aja bilang nih. Ini Ben, aduh Ben, nih lihat nih, parah banget, aduh. Sama ya ulang tahunnya. Betul, sama, dan itu dirayakan di salah satu mall, di restoran, dan kebetulan memang bertepatan di jam aku brownies, dan selesainya juga pas selesai brownies. Kok bisa bikin acara ulang tahun pas banget di jam kerjanya ayah yang udah orang pada tahu semua, aduh. Let's go. Kok bisa gitu loh? Lu bikin acara ulang tahun pun ya, nyama-nyamain lu ya. Gue gemes banget, aduh ya Allah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bener, aduh Tuhan. Intinya, ya memang nggak bisa hadir. Tuh, karena kebetulan ya. Iya, karena bisa. Kayaknya mau buka jam 9 atau jam 10 malam ya. Nah, Kerja kan? kayaknya mau buka jam 9 atau jam 10 malam ya. Bener banget, Igun, bener banget. Kok bisa bikin acara ulang tahun pagi-pagi? Ini syutingnya kapan ya? Kok bisa sih? Acaranya di mall ya, kalau di hotel masih ini 2 jam gitu ya. Iya, gitu. Acaranya 2 jam di mall. Saya cuma Datang. Katanya suruh cari duit buat transfer. Kan ayahnya. Yang bayar kan ayah. Ini dibikin pas lagi ayah cari kerja. Ayah menjalankan kerja. gitu. Ya, lucu gitu loh. Sementara lu bilang yang bayar-bayar ayahnya. Nih, gue kasih lihat nih, biar lu nggak lupa ya. Aduh. Tanggapan Sarwenda. Nih, dengerin nih. Ditempatinya. Nih. Kalau rumah, mohon maaf nih ya. Nih, mohon maaf nih ya. Karena menurut aku, gini dong. Aku selalu bilang, ini rumah anak-anak aku. Rumah anak-anak. Kalau misalnya orang selalu bilang, enak ya Sarwenda begini. Saya ada yang enak. Menurut aku gini, nggak ada salahnya gitu. Apa? Memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya. Ayahnya. Tuh. Ayahnya lagi cari uang. Ngapain lu bikin ulang tahunnya pas ayahnya cari uang? Kan ayahnya yang bayar. Gimana sih? Logika dong. Udah ada donatur, sang ayah donatur ratusan juta per bulan bisa keluar. Cari dong waktu yang ayahnya ada. Disuruh cari duit. Bikin ulang tahun pas banget jam kerja kita. Gimana sih lu? Lu gimana pemikiran lu? Gak masuk akal ya. Dalam satu hari ada 24 jam ya. Pas banget itu dibikin acara ulang tahun pas ayah lagi cari uang untuk bayar untuk anak-anak. Nih. Mikir ya. Kan ayahnya. Ini omongannya kamu sendiri ya. Kan ayahnya yang bayar untuk anak-anak. Kok pas ayah lagi cari uang yang mana untuk bayar anak-anak, kok nggak diajak diskusi gitu loh si ayah ini? Yah, mau ulang tahun, yang ayah kosong, oh ya tunggu setelah ayah kerja ya, cari duit buat kalian. Pasti begitu, sebentar ya, bisa nggak jam sekian? Ada nggak kayak begitu tanya? Ada nggak? Jangan gue sampai tinggi lagi nada gue. Udah mau tinggi lagi nada gue ini. Hah? Mau tinggi lagi Mamski nadanya Mamski ini. Iya kan harusnya tanya begitu dong manusia normal, orang normal. Hello. Ini orang bayar terus loh. Baru 6 kali doang, 6 bulan doang.
Yang dia stop karena dia ngerasa gimana, gue aja panas dada gue. Padahal bukan anak gue itu, bukan keluarga gue, panas gue ngeliatnya. Panas beneran. Kok kayak nggak fair banget gitu loh. Nggak bisa sabar, say. Apa susahnya sih nanya doang? Ya, ayah kan kerja nih cari duit buat anak-anak, buat kita. Buat anak-anak kita. Iya dong, itu anak-anaknya kalian berdua. Ya tanya. Manggilnya udah nggak ayah lagi kali ya. Manggilnya apa gue rasa? Bro. Oh, anak mau ulang tahun nih. Yang kamu nggak kerja, yang udah selesai cari uang buat anak-anak, ya kan gitu. Kan ayahnya. Giliran bayar duit aja kan ayahnya. Hah? Parah kalau manggilnya kayak begitu. Ingat ya, itu ada mental anak-anak ya. Katanya mau melindungi anak. Ya hormati dong bapaknya. Dengerin ya, ini Mamski jujur nih. Mamski apa adanya ngomong. Anak itu kalau bapaknya dihina-hina, dijelek-jelekkan, itu ada rasa nyes loh. Karena itu kita berasa gitu di badan kita. Gua kan dari beliau gitu loh. Pasti kita akan cari kebaikan-kebaikan bapak kita nih apa ya. Untuk kita juga bisa jejak jadi manusia. Ini kalau gue ngomong gini agak sedih gue. Pasti kita inget-inget, oh bapakku pekerja keras loh. Oh, bapakku ganteng misal gitu ya. Bapakku itu jago mesin misal gitu. Cari kebaikan bapak supaya kita bangga. Karena kan turunan ya. Darah daging gitu loh. Bayangkan kalau bapak kita dihina-hina. Berarti kita kayak gitu dong. Karena kan kita merasa, ngerti nggak maksud Mamski? Sama, ibu juga sama. Makanya kalau orang tua cerai, jangan jelek-jelekin satu sama lain. Buat anak tuh sakit banget loh. Karena anak tuh nyari, bagusnya gue dari mana ya? Oh, gue dapet ini tuh dari papa aku loh. Tulang aku nih kayak papa aku, tinggi besar, kayak gitu. Misal, itu contoh kecil. Anak tuh nyari, aku nih asal dari mana ya? Jangan terlalu menghina-hinakan asal apa darah daging kita. Itu sakit rasanya, nggak enak. Karena nyari jati diri tuh anak tuh biasanya mirroring orang tua. Dan mau diomongin apa, kamu kan anak mama tetap ada rasa kangen ke bapak atau rasa identik dengan bapak tuh ada. Mau bapak kita tuh kayak apa, sifatnya menyakitkan kita, tapi gimana ya ngomongnya ya? Itu kayaknya DNA salmon. DNA salmon. Tuh lihat tuh si Capricorn tuh, suami gue. Kok DNA salmon sih yang orang lagi sedih-sedih DNA salmon. Ah, laki gue mah bercanda mulu. Orang lagi ini, gak seru lu yang. Aduh, jadi DNA salmon tuh kan laki gue. Ya kecuali bapaknya semprul, tapi semprul bapak, anak tuh ada rasa. Gue kan dari bapak gue gitu loh, say, maksud Mamski. Aduh, nih lihat nih ya kebersamaan Ruben sama anak-anaknya. Kalau dibilang anaknya nggak sayang ayah, gue nggak percaya, ya, gue nggak percaya. Oh ya, 0,1, oke.
Nih, sedih ah. Oh jadi sedih deh tuh. Untung laki gue bilang DNA salmon katanya. DNA salmon lah. Udah nama anaknya sedih deh ngeliatnya. Ya Allah, sesayang ini loh. Ini Sedih banget tuh guys. Anaknya tuh kangen tuh. Pasti kangen cuman bingung ya di tengah tuh anak. Kayak bingung gitu loh. Si ibu benci banget. Tapi bencinya gak beralasan menurut gua. Duitnya banyak, Bo. Lancar duit. Aceh. Sekarang kayak semuanya jelek duit. 13 tahun duit, kenceng duit masuk. Aduh, sampai glow up begitu, sampai glowing, sampai cantik banget ya Allah. Sampai bisa dapat CEO. Dapat CEO. Sampai ada yang ada dalam pengasuhan ibunya berpikir bahwa ayahnya nggak buat apa-apa. bahaya. Ayahnya nggak memberikan apa-apa. Hmm. Maka rumah itu pun ayahnya nggak ada andilnya. Mm-mm. Itulah makanya muncul kita hitung-hitungan. Betul. Hitung-hitungan. Walaupun memang misalnya mau diserahkan ke anak harus jelas bahwa di ujung perjalanan itu mama yang lunasi, tapi dari awal sampai pertengahan jalan papa yang bayar. Betul. Betul. Tapi kalau misalnya ingin diklaim itu sepenuhnya adalah hasil jerih payahnya dia tanpa ada andilnya Ruben, wajar nggak kalau Ruben minta kembalikan uang gue? Wajar. Wajar lah, kembalikan uang gue. Wajar. Kan itu punya lu. Kan jangan dibolak-balik seolah-olah klien kami tidak waras, kami juga tidak waras. Kami tidak pernah meminta pengembalian. Kecuali memang ada indikasi aset itu ingin diklaim sebagai aset pribadi. Hanya saja Ini kan nggak enak banget ujung-ujungnya ya suami istri ya, Bo. Sumpah guys. Aduh. Roti nggak beli ya? Beli dong sayang. Sayang. Bener guys. Beli tanah siapa? Ngebangun siapa? Kontraktornya aja almarhum. Mertua. Segitu baiknya loh. Almarhum mertua. Say. Nih buat anak-anak biar tahu ya yang bayar siapa ya. Kita pasang guys. Bukti nyata. Bentar gue cari dulu. Udah gue simpen kok. Mana tuh? Nah ini. Tanggapan Sarwenda soal kepemilikan rumah yang ditempatinya. Kalau rumah, ini mohon maaf nih ya. Karena menurut aku, gini dok. Aku selalu bilang, ini rumah anak-anak aku. Terus kalau misalnya orang selalu bilang, enak ya Sarwenda begini-begini. Ada yang enak. Menurut aku gini, nggak ada salahnya gitu. Karena memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya. Sama ayahnya. Tuh. Ya. Mau tuh bilang kan,
Giliran bayar-bayar ya kan ayahnya. Gue urusin. Biarin orang urusan orang, gue urusin. Gue urusin. Gue urusin. Nih, Jadi, tapi kalau misalnya rumah, isi rumah, dari awal isi rumah, aku gitu. Tapi aku kan juga bisa, maksudnya jangan kalian selalu menganggap wanita itu nggak bisa ngapa-ngapain. bisa dong. Orang transferannya 225 juta sebulan gimana? Transfer suami, uang gue. Gue bikin di dalam rumah. Tapi kan transferannya dari mana? Coba ditelusuri. Pendapatan Anda dari mana? Bulanannya. Hmm? Mulut gue jahat untuk fakta ya. Mulut jahat itu untuk memfitnah orang. Gue dengan fakta. Putih. Dengerin ini. Yang bilang mulut gue jahat ya Fafi. Dengerin kau. Tanggapan Sarwenda soal kepemilikan rumah Dengar. yang ditempatinya. Kalau rumah, ini mohon maaf nih ya. Karena menurut aku, begini dok. Aku selalu bilang, ini rumah anak-anak aku. Terus kalau misalnya orang selalu bilang, Kalau rumah anak-anak lu ngapain ada cowok masuk? Kalau emang rumah anak-anak lu, nggak lu pakai dong tuh rumah buat hahihi. Ya, ya Sarwenda begini. Gak ada yang enak. Menurut aku gini, nggak ada salahnya gitu. Karena memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya. Gitu. Jadi, tapi kalau misalnya isi rumah, dari awal isi rumah, aku gitu. Tapi aku kan juga bisa, maksudnya jangan kalian selalu menganggap wanita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Blok hitam putih sama isi rumah, dananya lebih gede mana? Oke. Isi rumah. Lebih banyak. Aku bener-bener sangat berusaha sekali gitu loh. Jadi ya, tolong jangan dibawa ke sini, dibawa ke aduh pinter banget lu ya. Terus lu minta 200 juta per bulan lebih itu duit dari mana? Gue tanya, itu kan duitnya si mantan suami. Duit lu yang pure duit lu sendiri itu gimana? Ya nyari 350 perak, mesti typingnya mesti kenceng, say. Iya buset deh, soal rumah. Mau dibuang begitu aja. Balik nih ke postingannya Ruben ya. Kita buka fakta guys. Biar buka-bukaan, biar nggak simpang siur berita cuman dari katanya. Gue sih kalau Mamski yang namanya bikin pemberitaan kasus itu bukan kata gue, tapi katanya orang yang bermasalah itu gue kasih lihat ke kalian nih orang ini ngomong begini ha. Ya, biar tahu diri. Oke? Nih, masalah rumah. Ini lagi nih, diposting sama Ruben nih. Masa bilang mantan ayah nih? Dari mantan ayah. Ini juga mantan ayah lu gimana lu? Mantan ayah? Gimana sih? Tapi apabila ada kewajiban dari mantan ayah, Kewajiban mulu yang diungkit kewajiban mantan ayah. Mana ada mantan ayah, Pak? Mana ada mantan ayah?
Buset dah. Ayah. Mantan pengacara ada. Ya, mantan pengacara ada, Pak. Wah, Ini habis ya, habis. minyak bawang. Heeh. Nah, termasuk mengenai masalah apa lagi yang tadi dibahas ya, mengenai masalah apa sih misalnya seperti itu ya. Nah, ini kita ada bukti bahwa Ruben itu selama ini tertib untuk membayar cicilan KTL ke Bank BCA itu yang per bulannya itu bisa mencapai 379 juta per bulan. 379 juta per bulan. Dan ini tidak dibayarkan beberapa lama gitu. Dan ketika tidak dibayar beberapa lama, timbul tidak itu pembicaraan antara kuasa hukum S dengan kami terkait dengan masalah bagaimana realisasinya. Nah, sama seperti yang saya bilang kemarin itu, seyogianya kalau kita tidak ada tendensius terhadap harta bersama itu di bagian-bagian tertentu, gua mau ini, gua mau itu. Sebenarnya fairnya itu adalah seluruh harta bersama, harta gunung ini yang ada dalam perkawinan itu di data, ya berapa jumlahnya, apa aja bentuknya, lalu kita kelompokkan mana yang sudah tidak dibebani kewajiban apapun dan mana yang masih dibebani kewajiban apapun. Lalu kita bagi dulu yang tidak dibebani apapun, 50-50. Setelah itu baru kita melihat bagaimana objek yang masih dibebani kewajiban. Setuju. Apakah kita mau lunasi bersama-sama, berarti sisa kewajibannya berapa, kita akan setor kewajiban kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita dapat dari pembagian yang pertama. Ini normalnya seperti itu, ya. Tapi kan ini tidak. Seperti yang saya katakan tadi, dari sananya sudah ada mana saja yang akan menjadi bagian dari kita. Kedua, dan mana saja yang diberikan untuk tiap kamar. Jadi saya rasa ini jangan diterbalikan gitu. Situ notaris yang dipilih oleh sendiri yang mengatakan bahwa akan diserahkan sepenuhnya dalam kekuasaan. Apakah salah ketika kami menafsirkan diberikan sepenuhnya dalam kekuasaan setelah ini ditandatangani, kita minta mana surat-suratnya yang menjadi bagian kita. Iya, betul. Lalu dikatakan, lunasi dulu dong kewajiban yang sana. Loh. Tapi faktanya, kan dalam masalah kewajiban yang ada di bank itu, dikatakan itu akan menjadi tanggung jawab para pihak. Para pihak. Bukan tanggung jawab pihak. Betul. So, mana? Suami istri laki bini kalau udah punya anggunan di bank gitu ya, untuk bisnis kayak untuk apa kayak, itu menjadi tanggung jawab berdua. Keren ini. Jelas banget. Nggak bisa lu cuman mau orang itu bayar terus. Sementara dikuasai total, dikuasai dengan kata-kata anak. Ya ini kan memang ada yang harus dibayarkan, kan ayahnya. Dengan kata dan apa namanya nih, tamengnya tuh anak, ya. Disebutkanlah gitu loh dengan gagahnya ayahnya. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Ada tanggung jawab para pihak ya. Bukan sepihak. Para pihak loh. Gue lihat itu tayangan ya di VT. Kontraktornya aja sempat pakai almarhum mertua kan. Buset. Mau loh pakai almarhum mertua loh.
kebaca banget gitu. Kasar banget, Bo, mainnya, Bo. Kasar banget mainnya. Orang mah main alus-alus gitu loh. Kasar banget gitu loh, guys. Terus ya banyak ini yang mujair-mujair ya. Pada ngerujak Ruben ya. Bilang Ruben nggak mau datang lah ulang tahun. Hey! Gua setuju sama Igun. Perasaan bapak itu ayah lagi kerja. Cuma sejam doang. Lu ngapain ngadain ulang tahun di jam yang sama? Bener ya. Kasar banget gitu loh. Terus dibikin lagi. Tuh kan, lihat tuh nggak dateng. Ngomong dulu ke sama ayah. Sang donatur. Ya. Mau ulang tahun nih, enaknya jam berapa ya? Ayah kan biar kerjaannya kan buat bayar saweran.